Jangan-jangan itu adalah bukti di mana ibu nggak percaya dengan tim di bawah ibu itu. Aduh ibu udahlah, kalau pulangnya jam 5 atau setengah 6 udah pulang. Bosnya datang pura-pura kerja, nggak banyak ngomong ya tapi kerja. Dengan adanya kita punya teman, punya networking yang bagus tuh, wawasan kita juga cukup akan berkembang gitu. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Sudah banyak gambaran tentang Bu Gisel, tapi kita mulai mengarah nih Bu secara spesifik. Lantas bagaimana cara ibu memimpin nih Bu? Karena banyak orang yang justru bertanya-tanya itu, ih gila ya Bu Gisel ini humble banget gitu ya. Entah tahu kenapa seolah-olah kita itu diseret untuk ngikutin apa yang maunya Bu Gisel. Tapi kita gak sadar, sadar-sadarnya itu adalah ketika kita udah ngejalanin. Bener nih gitu ya. Kayak terpaksa dong. Mungkin ketika saya belum melakukan hal itu dan saya sadar ibu lagi mau mengarahkan seperti itu. Mungkin saya kepaksa nih kayak gitu. Tapi karena udah nyemplung dan ternyata iya juga ya. Ada manfaatnya juga gitu. Sehingga keterpaksaan itu mulai luntur sendiri gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah ini gimana Bu tipsnya? Mulai dari tadi saya pengen berangkat dari cara ibu membaca karakter. Karena saya dari tadi melihat ibu untuk mendapatkan hati seorang itu membaca dulu terus karakternya seperti apa. Budayanya seperti apa. Nah saya pengen tahu dulu bagaimana cara ibu untuk membaca karakter seseorang. Gampang sih sebenarnya Tris. Bagi ibu yang sudah berpengalaman, bagi saya gimana caranya itu gitu ya. Ya sebenarnya dengan cara kita berkomunikasi sehari-hari kan kita bisa lihat karakter orangnya seperti apa. Lalu kalau saya sih udah melihat kayak gini nih. Biasanya saya ngetes dengan project-project atau pekerjaan. Dengan kayak gini nih feedbacknya dia gimana sih gitu kan. Nah berarti feedback dengan cara A misalnya nggak kena nih. Berarti saya mesti coba nih ke cara B gitu kan ya. Saya cobain seperti itu. Oh memang harus dilakukan dulu ya, bukan dengan cara menerawang diam seperti ini, dari matanya seperti ini. Bang saya bukan ya. Ada bola kristal di sini. Enggak lah. Karakter kristal seperti apa? Oh enggak ya, bukan kayak gitu ya Bu ya. Ya karena kalau tadi ibu bilang komunikasi, kadang ada kondisi di mana saya nggak setuju juga, karena banyak orang-orang yang bawel, udah ngomong ke sana ke sini gitu ya dengan timnya, tapi timnya masih tetap aja ada kondisi di mana wah gak suka nih gitu ya diperlakukan seperti itu, tapi dia tetap aja ngelakuin hal yang sama. Bahkan sampai akhirnya finally dia juga tetap gak suka tuh diperlakukan seperti itu. Tapi ibu beda, benar kata ibu yang tadi bilang. Ibu coba untuk tester ketika dia gak suka, ibu gunakan cara yang lain. Nah kalau orang lain gitu ada kondisi di mana ya terus aja. Padahal komunikasi tuh kayak gitu. Artinya berarti dia itu mengalami kesulitan untuk memahami karakter tersebut. Padahal udah berkomunikasi bertahun-tahun malah gitu ya. Nah ibu gimana komunikasi yang ibu maksud sampai bisa membuat orang itu nyaman dengan ibu. Dan ibu tahu bahwa karakter seperti ini tuh oke untuk diperlakukan seperti itu gitu. Macam-macam sih, maksudnya gini. Kita bisa dalam jam kerja itu kita memang bisa berkomunikasi masalah pekerjaan. Ya kan? Tapi di luar jam kerja kan udah bisa untuk berkomunikasi untuk hal-hal yang lain kan. Gitu loh. Bukan berarti kepo juga, spesial nanya Trisna udah makan belum gitu ya. Nggak begitu gitu kan. Tapi kan sometimes kalian ada beberapa ngupdate untuk soal pekerjaan. Nah setelah dari situ kan biasanya saya suka ngebelokin, nanyanya dari pekerjaan itu apalah gitu kan. Misalnya weekend lah atau kalian pas udah lewat jam. Itu biasanya saya akan tanyanya di situ gitu. Nah, apalagi kalau udah jam kerja, makanya kan saya suka ya kamu lah waktu itu kan kita pulang dari pabrik, yuk ngopi yuk gitu bentar gitu. Nah, itu kan biasanya kalau dengan kondisi seperti itu kan kalian lebih santai. Jadi saya juga berasa saya bisa tanya apa aja nih dan obrolannya tuh kan ngarol ngidul. Nah, biasanya dengan dan bukan kerjaan juga ya. Ya, dan ngobrolan ngarol ngidul itu biasanya kan saya suka banyak saya nangkepin clue-cluenya di situ. Oh, justru ibu dapat clue-nya itu adalah di saat lagi santai seperti itu. Oh iya dong. Orang itu kan kalau ditanyain kerjaan kan pasti ada defense ya. Nah, kenapa defense Bu? Bentar gimana? Iya dong. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau jam kerja nih, kalau atasan gue nanya, ya kan, wah harus jawabnya begini. Jangan-jangan kamu sudah menyiapkan jawaban-jawaban itu sedemikian terstrukturnya gitu kan. Tapi kan pada saat kalian, saya ajak ngopi bareng nih, duduknya santai gitu. Kalian ngobrol antara kalian sendiri kan, mungkin ada celetukan apa yang ini ya saya cuma nangkepin aja, kadang-kadang saya cuma nimbrung terus udah kan, tapi biasanya saya banyak dapat clue dari situ. Clue seperti apa yang biasanya ibu dapatkan sehingga ibu bisa menjadikan sebuah tools
untuk ibu nge-leading mereka ketika di jam kerja? Lu seperti apa? Karakternya dia lah. Oh nih orang kalau diceletukin, oh biasanya gini. Biasanya nih akan celetukannya, misalnya apa ya? Ya mungkin Dibully ternyata dikit. hobi kalian. Oh, hobi. Hobi kalian. Oh, ini anak hobinya begini. Biasanya kalau orang yang hobi begini tuh mungkin karakternya kayak begini. Gitu. Oh, Atau misalnya itu kalian lagi bercanda sampai kayak gini-gini, wah baper. Oke, nih anak kayak gini. Ya itu kayak gitu bisa ditangkap kan dari situ. Iya, sehingga ibu bisa dimanfaatkan ketika nanti kerja. Oh ini karena orangnya baperan, ya udah deh saya kasih kerjanya seperti ini aja. To the point atau kayak gimana ya, mungkin dengan cara ya, ibu sendiri. Maksudnya gitu. Ya dengan caranya, oh berarti saya mesti bicaranya nih seperti ini nih gitu. Untuk dia mau melakukan ini sampai selesai nih, nggak bisa nih saya sondok. Pokoknya ini khusus ya itu udah nggak bisa nih. Karena orangnya mungkin karakternya agak baperan, oh saya mesti belok dikit. Baru bisa diarahin ke sana gitu. Jalannya nggak bisa lurus. Gak bisa lurus, belok. Si belok dulu, muter. Jadi ibu harus belok dulu ya. Belok dulu. Iya. Nah tapi kembali lagi nih Bu, kalau bicara tentang tadi gitu ya, membaca karakter gitu ya, berarti penting bagi kita untuk membaca karakter, dan untuk membaca karakter itu ya bisa dari bukan pada saat jam kerja saja, di saat di luar kerja juga kita memang harus apa ya, mendedikasikan waktu kita untuk itu ya, untuk bertemu dengan orang seperti itu. Tapi memang ibu merasa nyantai sih kalau memang diajak ngobrol seperti itu, atau memang gimana Bu perasaan ibu di saat jam kerja gitu ya? Sebetulnya bukan saya banget nih kalau saya harus nongkrong. Cuman karena kebutuhan untuk tahu karakternya, jadi saya harus nongkrong. Nah ibu tipe yang mana? Mungkin karena saya suka bicara dengan orang, tapi gimana menggali apa sih sebenarnya yang mereka mungkin rasakan gitu kan, apa yang mungkin mereka inginkan lah gitu kan, misalnya yang mereka punya impian apa, yang kayak gitu-gitu sebenarnya Tris. Emang ada kepuasan tersendiri bagi ibu untuk pengen tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan sehingga ibu pengen support mereka. Emang ada kepuasan di situ ibu? Kalau saya sih untuk saat ini ya, untuk keluar ke teman-teman udah nggak ada lagi sih waktunya ya. Tapi ya paling saya fokusin itu untuk tim saya sendiri sih. Ya bukan kepuasan ya, karena memang itu salah satu yang saya bilang itu fungsi saya sebagai leader. Karena apa? Karena itulah bagaimana kita untuk mengarahkan orang itu, dan ya saya kan tugasnya memanage nih. Ya saya harus memanage-nya nih gimana gitu loh. Maksudnya saya harus mengenali masing-masingnya kan seperti itu. Iya. Nah ini menarik nih Bu, memanage, mengelola orang. Ibu mengelola para manajer. At least mereka juga adalah pengelola, namanya juga manajer Bu. Kalau dia bisa mengelola timnya, harusnya dia bisa mengelola dirinya sendiri. Nah terus buat apa ibu harus mengelola para manajer? Buat apa ibu harus mengelola tim di bawah, jauh di bawah ibu? Toh kan ada para manajernya juga gitu ya. Mungkin kalau saya jadi ibu dengan cara berpikir saya yang masih konyol seperti ini gitu ya, saya akan berpikir bahwa udahlah saya mah akan mengandalkan telunjuk saya aja. Kamu kayak gini, kamu kayak gini, kayak bos, kayak gitu ya Bu ya. Buat apa? Karena saya udah aja memberikan kepercayaan aja lah ke mereka gitu ya. Tapi ibu malah enggak gitu. Nah ibu malah terjun ke lapangan gitu. Nah ibu terjun ke lapangan itu kenapa harus melakukan hal seperti itu? Atau jangan-jangan kalau saya harus berburuk sangka, jangan-jangan itu adalah bukti di mana ibu nggak percaya dengan tim di bawah ibu itu, sehingga ibu turun ke lapangan. Saya mau percaya banget. Nah makanya kenapa tuh Bu, kok bisa kayak gitu? Loh, sekarang gini Tris, maksudnya saya kan berkomunikasi dengan para manajer itu kan pasti sebulan sekali. Pada saat meeting koordinasi, itu pasti tuh meeting koordinasi. Tapi kan di luar itu pasti ada, ya kan. Nah di luar itu kan sebenarnya ya saya juga sebenarnya kan punya hak untuk tahu nih progresnya. Misalnya si manajer ini juga lagi sibuk dengan proyek yang lain. Nah kan saya juga pengen tahu dong langsung, oh kalau progresnya ini sampai mana. Ya saya tinggal turun aja sih ke bawah. Jadi tidak tidak memperpanjang birokrasi lah hanya untuk menanyakan misalnya ini udah sampai mana gitu kan. Terus dia harus meninggalkan proyek dia gitu. Sebenarnya saya di sini saya ingin membantu sih. Maksudnya jadi jangan si manajer ini ya udah dia lagi fokus dengan proyek yang ini, sementara saya pengen tahu progres proyek yang lain nih. Ya saya tinggal tanya lagi gitu loh langsung. Buat apa saya tanya ke sini? Ya lama lagi. Cuma tinggal tanya aja langsung. Jadi memang di sini ibu menerapkan agility kalau saya ngelihat. Jadi ibu gimana sih supaya cepat? Ya udahlah cuman gitu doang, saya juga bisa gitu. Maksud ibu kayak gitu ya. Betul.
Justru ketika saya harus lewat manajer ada pekerjaan yang lain, saya gangguin, malah jadi kerjanya terganggu. Kerjaan dia terganggu, nggak capai, ibu juga jadi bawa rugi juga. Atau gitu mungkin dia menunda pekerjaan itu untuk bertanya segelintir ini doang kan nggak ini. Ambil saya kan kalau nggak saya nggak mengenal kalian kan di bawah. Kalau saya nggak bisa berkomunikasi. Justru itu makanya. Ini ibu untuk apa gitu ya? Karena saya bilang, ibu ini kurang kerjaan gitu ya. Tapi kalau dibilang kerjaan enggak juga. Karena saya tahu ibu tuh selalu paling malam dibanding kita kalau balik gitu ya. Tapi ya aduh ibu udahlah. Kalau pulangnya jam 5 atau setengah 6 udah pulang. Makanya waktu yang sebelumnya itu jangan terlalu banyak untuk ngerjain. Misalkan bantuin kita. Udah ibu kerjaan ibu biar ibu on time gitu pulang gitu. Tapi ibu nggak seperti itu gitu. Terus kalau saya nggak bantuin kalian ntar kerjaan saya juga kan nggak tercapai juga. Iya benar. Iya pinter. Gimana dong? Iya. Tujuannya justru ke situ ya Bu ya. Ada kondisi seperti itu juga ya. Ya juga ya Bu ya. Kan tim. Together we achieve more. Iya. Kan? Mantap. Bisa kepikiran seperti itu. Ibu, bentar. Ibu punya ini mindset bagus nih Bu. Ini semua pemimpin harus punya mindset kayak gitu loh Bu. Jadi sebetulnya karena manusia itu pada dasarnya harus memiliki, kan dia punya otak reptil katanya Bu ya, ego. Punya ego dan memang kita harus memanfaatkan keegoan kita gitu ya. Nah soal orang bermanfaat di balik ego kita ya itu mah bonus gitu ya. Tujuannya adalah ke kita sendiri gitu ya. Ibu ternyata untuk support kayak gitu ya memang sebetulnya tujuannya adalah untuk kita semua. Karena teamwork. Ya kita semua tuh kalau untuk saya sendiri, ibu sendiri gitu ya. Tapi tanpa disadarin buat mereka juga gitu ya. Jadi kerjasama. Ya kita memanfaatkan ego kita masing-masing untuk kebertumbuhan bersama gitu. Tapi jarang orang punya mindset seperti itu tuh Bu. Ibu pertama kali punya mindset seperti itu. Teamwork, kerjasama, di titik beratkan. Itu dari kapan awalnya Bu? Mungkin dari pertama kali saya terjun ke dunia profesional. Dalam arti gini, saya kan pertama kali kerja, saya sempat jadi dosen, Tris. Hah? Ibu pernah jadi dosen? Iya. Bentar, pertama lulus ibu jadi dosen? Iya. Atau kerja dulu? Enggak. Saya jadi pertama dosen kali dulu? jadi dosen dulu. Oh gimana? Ya pada saat jadi dosen itu kan kerjaannya benar-benar individualis kan. Maksudnya Ngajar. Ya ngajar, Psikolog. paling kamu ya sebenarnya bukan psikolog sih, malah lebih saya ngajarnya tuh di lembaganya akuntansi sebenarnya. Jadi jadi lebih kepada pembekalan diri mahasiswanya lah istilahnya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba mereka terfikirkan mau menciptakan mata kuliah itu ya. Jadi akhirnya saya kecemplung di situ gitu. Nah jadi di situ kan kerjaannya individualis kan, jadi memang nggak merasakan juga sih, maksudnya bahwa ya paling TikTok kan juga ya seberapa sih kalau dosen kan paling cuman kalau mata kuliahnya nggak nyambung, saya kan yang paling nggak nyambung. Kalau akuntansi manajemen gitu kan masih nyambung, saya kan paling nggak nyambung, jadi ya udahlah sendiri-sendiri aja gitu, paling ya bergaul cuma pas makan apa segala macam. Nah setelah itu kan saya baru masuk ke perusahaan kan. Nah di situ ya saya ngerasain bahwa memang ya nggak bisa sih kerja sendiri begini, memang gayanya nih beda gitu. Dari keresahan itulah ketika ibu ke perusahaan dan ternyata nggak bisa. Kalau pola yang ada di kampus itu ibu perlakukan yang sama ketika di perusahaan. Teamwork itu penting di situ. Dan mungkin ini karena dulunya saya selama kuliah juga aktif di organisasi, jadi saya udah tahu. Wanita karir memang dari zaman kuliahan ya Bu ya. Yalah, nggak bisa diem. Gak bisa diem. Kelihatan sih Bu. Saya bilang kayak gitu ya. Ini mah kita yang harus datang ke lantai ibu. Ini mah ibu kadang suka lantai kita gitu ya Bu ya. Tapi ini jujur loh Bu. Saya mau gosip gitu ya. Tapi ini gosip positif. Jessica pernah ngomong ke saya kayak gini. Terus kalau seandainya si Bu Gisel datang ke lantai 6 selalu heboh ya kita ya. Dia bilang kayak gitu. Sampai kayak gitu Bu. Makanya sering-sering lantai 6 Bu. Jessica sering ngomong kayak gitu. Hiburan kehebohan. Iya jadi berarti kalau kayak gitu dia Bu Gisel tuh penghibur dong ya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi itu mantep banget sih Bu untuk bisa menghadirkan sebuah mindset bagi tim ibu sendiri. Kehadiran ibu itu bukan kan biasanya gitu ya, kita tuh biasanya nih Bu ya kalau bosnya datang pura-pura kerja. Ya pura-pura kerja itu yang pertama. Terus yang kedua gitu ya, kalau bosnya datang itu sesuatu hal yang memang tidak diharapkan. Aduh jangan gitu kayak gitu. Tapi ini enggak gitu ya. Itu kita cuek-cuek aja, justru kita enjoy gitu, ngobrol-ngobrol aja. Justru kadang kita melihat kepenatan ibu gitu ya. Just kok kita mah gak penat ya Jis ya, kerjaan kita mah santai gitu ya. Ibu sat kayak gitu Oh ya. berarti kurang kerjaan itu. kurang kerjaan sih Bu. Tapi jangan ditambah Bu. Cukup saya menikmati dengan pekerjaan saat ini Bu. Kurang lebih seperti itu.
Tapi itu jujur menarik banget. Sampai saya bisa terbuka ini ke ibu juga. Ya gak mungkin kalau karakter ibu benar-benar kaku, mungkin saya juga gak berani ngomong seperti ini ke ibu. Tapi justru karena ibu benar-benar tadi ibu bilang kekeluargaan, terus ibu benar-benar menitik beratkan teamwork, ibu juga terjun ke lapangan. Di luar jam kerja ibu ada kondisi di mana main sama kita gitu ya. Kadang di sini kita merasa bahwa kok kita jadi nggak ada batasan ya. Bukan sebagai teman, tapi memang ibu tetap sebagai ibu yang seorang GM, tapi kita jadi lebih enak untuk curhat gitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah memang penting bagi ibu untuk menghadirkan kondisi seperti itu, untuk membuat orang itu terbuka sama ibu, sampai ibu mengkondisikan orang seperti ini? Ya menurut saya sih penting kalau buat tim saya. Penting, Karena ya, karena dengan begitu saya tahu kalian itu sampai di mana sih, gitu kan, dalam arti kalian lagi ada kesusahan apa, kalian lagi ada kesenangan apa. Jadi ya saya bisa bantu di situ. Misalnya kalian lagi susah nih, gitu kan, di masalah keluarga misalnya kita bicara. Oke, di pekerjaannya mungkin saya mesti bantu lebih fokusin di mana nih, gitu, bahwa kamu itu juga jangan sampai pekerjaannya berantakan sekali gitu kan. Ya tapi itu kan juga ada batasannya, Tris, bukan berarti saya terus-terusan bantu dan segala macam ya. Cuman kan itu kita kasih space aja lah gitu. Karena setiap manusia itu kan pasti mengalami apa ya, kalau bicara turun naik ya kehidupan tuh kan pasti ada gitu. Karena tinggal gimana kita harus bisa membalancekan itu gitu. Ada gak sih role model bagi ibu, sosok seorang leader? Ya mungkin saya berangkat dulu dari owner saya di perusahaan lama sih. Tapi ya untuk yang baru-baru ini ya saya lihat ya Jokowi sih memang begitu. Oh justru ibu ke presiden maksudnya, role model ibu? Iya, ya maksudnya saya ngeliat Pak Jokowi itu yang memang benar-benar dia itu tingginya benar-benar tinggi. Dia kan teratas kan kita bicarakan. Tapi ya lihat deh kalau dia tuh bisa ngeblusuk gitu kan sampai kemana-mana gitu kan. Betul. Gitu. Iya. Oh justru ibu melihat seperti itu ya? Dari Pak Jokowi. Emang apa yang ibu lihat yang kayaknya ibu merasa bahwa saya harus duplikasi ini selain dari belusukannya, Bu? Gak banyak ngomong ya, tapi kerja. Kalau saya kayaknya masih ngomong. Iya. Ya sih kalau ibu juga memang kalau dari kerjaan gak banyak ngomong. masih bawel kayaknya. Cuman ibu bawel kalau di luar kerjaan gitu ya. Ibu lebih bawel di luar kerjaan dibanding kerjaan loh, Bu. Enggak lah, saya bukan bawelin kamu lebih banyak. Iya, tapi itu di luar kerjaan sih, Bu. Apaan di luar kerjaan misalnya? Contoh lah, misalkan ibu ya, waktu saya mau ke Mojokerto, terus kamu pengen tahu nggak rasa daging sapi yang rasa babi itu seperti apa? Ayo, ibu itu sesuatu yang di luar pekerjaan loh, ibu. Kan kamu mau ke Mojokerto ke sini itu ibu lebih bawel di situ gitu, Bu. Tapi beda kalau masalah kerjaan, ibu langsung ngasih solusi. Tris, gimana kalau podcast ini kita dibuat seri? Seri itu kayak gini. Oh ya juga ya, Bu. Langsung kayak gitu. Coba deh kamu pertimbangkan kayak gini. Tris, saya kan punya mantan tuh dulu itu. Nggak, itu dilebih-lebihkan saya. Nah itu so, coba mau nggak kalau diundang gitu ya digini. Saya bilang, oh bagus juga. Itu kan dia bagus banget di yang on top gitu. Teman saya, mantan saya gitu kan. Ibu kayak gitu. Nah jadi ibu langsung to the point ke situ gitu ya. Nah saya melihat seperti itu. Dan Pak Jokowi juga memang tadi ibu bilang lebih banyak kerja dibanding apa ngomong ya Bu ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Di sisi lain ada lagi nggak Bu? Apa selain itu? Sederhana sih. Mana beliau pernah pakai baju kan cuma putih. Iya. Kan gitu. Ini banget, simpel banget gitu maksudnya. Ya mungkin kalau orang mikir presiden atau bukan, mungkin kalau orang yang nggak kenal ya mungkin nggak tahu kali kan. Karena dengan penampilan itu bukan sesuatu yang wah banget. Iya benar. Wih mantap. Tapi emang penting Bu ketika sederhana, hidup sederhana itu? Atau sebetulnya gak terlalu ngepek lah masalah sederhana Mbak Bu terhadap jiwa leadership? Atau penting menurut Ibu? Oh penting? Penting sih Tris. Dampaknya apa emang? Gak tahu ya, kalau saya mungkin karena saya juga dididiknya seperti itu gitu ya. Saya ngerasanya sih masalah kesombongan tuh bisa jadi pemicu lah gitu. Karena kalau kita udah ada sombong gitu kan, itu membawa kemana-mana gitu. Karakter kita pun juga akan jadi sombong gitu. Dari sederhana jadi tidak sombong. Ya. Sip, masuk Bu ke situ ya. Ya juga. Jadi memang hati-hati.
penting bagi kita untuk menghadirkan sebuah kesederhanaan di situ. Karena itu akan memicu kita untuk kita juga peka terhadap orang gitu ya. Betul. Jadi ya kita juga jadi nggak angkuh. Orang juga jadi nggak jadi berbalik yang sama karena aksi reaksi itu lah ya Bu, kira-kira kurang lebih seperti itu. Biasanya kan kalau orang sombong itu kan apa ya, memilih untuk berteman kan. Iya. Nah itu yang rugi banget sih menurut saya. Ya Ibu mau berteman sama siapa aja ya? Saya heran ya Bu. Ya itulah, makanya maksud saya gini loh, karena dengan adanya kita punya teman, punya networking yang bagus tuh, wawasan kita juga cukup akan berkembang gitu. Karena kan kita tahu, kita ngobrol dengan satu orang itu kita harus dapat sesuatu lah gitu kan, kita bicara apa sih yang kita obrolin dengan orang itu gitu. Dan siapapun itu Ibu nggak pandang bulu di situ. Ya. Dan itu Karena yang kita menjadikan nggak pernah tahu kita akan dapat ilmu apa dari orang tersebut kan. dan ini mungkin menjadi sebuah alasan ketika orang banyak, aduh saya tuh memang tahu humble itu bagus gitu ya karena jadi banyak teman gitu ya. Tapi ada orang yang bilang bahwa ya bagus sih bagus tapi buang-buang waktu bagi saya. Jangan-jangan dia belum punya mindset sama seperti Ibu. Mindsetnya adalah bahwa yang namanya humble itu adalah tujuannya adalah siapapun orangnya kita nggak pernah tahu akan dapat apa sebelum kita ngomong dengan orang itu. Membuat kita lebih bersyukur sih Tris. Lebih bersyukur. Karena biasanya kalau kita ngobrol sama orang itu kita akan mendapati apa ya, Sesuatu. mungkin beban atau apa, dan itu bisa ternyata masih ada orang yang lebih berjuang dari kita mungkin gitu. Dari apa yang sudah sepanjang ini gitu ya, dari kerendeman ini yang banyak banget dagingnya gitu ya. Tadi saya belajar dari Ibu yang pertama ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu bahwa seorang pemimpin itu ya penting bagi kita untuk benar-benar kita memahami dulu orang itu seperti apa. Karena tujuan akhir seorang pemimpin adalah dia harus bisa mendapatkan hatinya. Bagaimana orang bisa bekerja dengan hati kalau kita tidak bisa mendapatkan hatinya. Itu keren banget Bu, itu dalam banget menurut saya. Dan ini yang memang harus menjadi mindset kita ketika kita pengen menjadikan tim kita itu hebat-hebat semuanya. Dapatkan hatinya. Bagaimana cara supaya mendapatkan hati itu? Yang pertama adalah kita harus tahu karakter seseorang itu seperti apa, culture-nya seperti apa. Jangan pernah merasa bahwa diri ini sok tahu karena kita punya pengalaman di masa lalu puluhan tahun datang ke sini, ya kita harus berangkat dari nol lagi gitu ya. Karena kalau kita sok tahu, hati-hati itu jebakan kalau kata Ibu tadi. Jangan-jangan membuat orang juga jadi nggak terbuka karena kita sok tahu, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini kita harus benar-benar cari tahu di situ. Jangan jadi orang yang sok tahu. Itu prinsip yang kedua yang saya dapat ke Ibu. Lalu Ibu juga tadi ngejelasin lagi nih Bu, lantas gimana caranya supaya kita bisa tahu karakter seseorang? Ya kalau sulit di saat lagi kerja, karena kerjaan itu memang membahas tentang kerjaan dan orang juga punya batasan antara saya dengan mereka karena terbatas oleh jabatan. Maka di saat kita lagi pulang kerja, ya udah, ayo ngobrol hal yang memang di luar kerjaan untuk kita mendapatkan sinyal-sinyal. Habis itu kita tahu untuk memutuskan kira-kira kalau kita kasih kerjaan ini, kasih teaser lah. Responnya kayak gimana? Asik, itu Ibu banget tuh. Kalau dan saya ngerasain kalau nggak bisa, itu sudah mah lelet nih kalau yang berhubungan administratif ujung-ujung nyuruhnya ke Jessica. Jadi udah berasa ya? Udah berasa Bu, makanya saya langsung gelap. Saya bilang kayak gitu. Seperti itu. Ya udah bener. Jadi Ibu adalah orang yang memang menempatkan orang pada tempatnya. Kalau orang nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain gitu. Karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Masalahnya tidak semua orang, tidak semua pemimpin punya kepekaan itu. Dan terakhir yang saya dapat dari Ibu adalah ketika kita sudah tahu karakternya, kita teaser sampai kita menemukan pola untuk hal yang paling tepat dalam memimpin, maka kita harus tahu ada beberapa role model yang bisa dijadikan prinsip juga bagi kita. Ibu tadi punya prinsipnya adalah tentang Pak Jokowi. Wis mantap. Di mana itu belusukan yang memang saya juga ngelihat Ibu agak belusukan juga di sini. Udahlah, Ibu belusukan banget itu mah ya. Terus yang kedua tadi Ibu bilang juga selain Pak Jokowi itu belusukan, Pak Jokowi juga lebih banyak kerja dibanding bicara gitu ya. Oke, terus yang terakhir sederhana. Nah ini aha moment juga bagi saya Bu, jujur. Banyak kita terkecoh bahwa buat apa sih sederhana? Bukankah dengan sederhana kita jadi tidak dihargai oleh orang lain? Tapi justru tujuan kita sederhana bukan buat orang lain. Sederhana itu untuk diri kita sendiri. Ya. Karena supaya kita tidak menghadirkan sisi kita yang angkuh, yang sombong, yang nantinya akan jadi jebakan bagi kita untuk orang gak suka sama kita. Ya. Poinnya seperti itu. Mantep banget. Ya ini mah daging banget nih. Gokil gak Ki? Oke. Mantap. Oke, dan menurut Ibu dari rangkuman yang tadi apa yang saya bahas di situ, kira-kira Bu, hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh para pemimpin? Gak harus selalu manajer dong,
oleh staff juga gitu ya untuk memimpin pekerjaannya, untuk supervisor memimpin timnya, untuk manajer yang punya tim gitu ya. Kira-kira atau mungkin untuk para manajer, para direksi atau mungkin jangan bisa bermanfaat buat Pak Seni, Bu Olin gitu ya atau buat siapapun itu di luar Vinilon juga gitu ya. Sangat mungkin. Kira-kira hal sederhana apa yang ingin Ibu sampaikan? Tips yang kalau mereka lakukan hal sederhana ini bisa merepresentasikan bahwa orang itu adalah pemimpin yang hebat. Apa kira-kira menurut Ibu? Kalau dibilang harus mengenal masing-masing pribadi rasanya terlalu berat sih. Tapi tolak ukurnya adalah selama kita melihat tim itu solid, ya solid dan kompak, itu harusnya pemimpinnya juga bagus. Dia bisa memanage tim itu menjadi satu kesatuan tim yang kompak dan solid. Artinya bahwa frame yang pertama, mindset yang pertama yang harus diciptakan oleh pemimpin adalah menghadirkan kekompakan. Betul. Poinnya tapi itu. Bukan kekompakan yang semu ya, dalam arti gini, wah kompaknya cuman satu garapan. Gitu. Itu benar-benar harus kelihatan. Ya pasti kalian sendiri bisa melihat bagaimana kekompakan yang sebenarnya sama kekompakan yang semu lah kita bicaranya gitu. Iya. Kalau timnya itu benar-benar kompak dalam arti yang sebenarnya dan solid, ya itu pasti pemimpinnya juga udah luar biasa. Oh, mantap. Jadi kekompakan yang bukan semu. Bukan by project lah. Ada kompak yang by project, beda project jadi gak kompak gitu ya Bu ya. Oke, tapi hadirkan itu dan itu jadi PR. Ini mah tips sekaligus PR ya buat pendengar ya. Ibu benar-benar tega banget ya. Kalau orang psikologi kayak gitu ya, langsung ngasih PR gitu ya di balik tipsnya. Tapi menarik banget. Bu Gisel, makasih banyak Ibu udah sharing ke kita gitu ya. Sama-sama, dan Trisna. saya yakin ini pasti banyak aha momen yang orang lain dapatkan. Ya semoga bisa berguna. Karena saya manusia, penonton juga manusia. Apa yang saya rasakan seperti ini saya rasa bermanfaat, pasti yang lain juga sama. Saya mengeneralisir seperti itu. Sekali lagi makasih banyak Bu Gisel. Wih, mantap. Bu, kamera di sana dadah dulu Bu. Bu Gisel, HRD GA Legal General Manager. Top, mantap.